Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersama dalam program Manusia-Manusia Pilihan, yaitu sosok-sosok yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah dan perjuangan beliau menyampaikan risalah Allah untuk segenap umat manusia. Pada kesempatan ini kita akan membahas seorang sahabat yang menjadi simbol dari kecerdasan, simbol dari keluasan ilmu serta hikmah yang sangat tinggi, hikmah yang sangat luar biasa. Salah satu tokoh kunci yang berpengaruh atau berjasa dalam perlindungan terhadap keautentikan atau keaslian Al-Quran sebagaimana dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah tokoh kunci karena ditunjuk sebagai pemimpin atau ketua panitia pembukuan Al-Quran, juga penunggalan atau penyatuan mushaf-mushaf di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Barangkali kita tidak asing lagi dengan tokoh ini. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berasal dari kabilah Bani Najjar, salah satu kabilah atau salah satu marga dalam kabilah Bani Khazraj, dua kabilah yang menjadi masyarakat atau menjadi penduduk kota Madinah pada saat itu ada Aus dan Khazraj. Maka Zaid bin Thabit berasal dari kalangan Khazraj, tepatnya dari Bani Najjar. Beliau memiliki keistimewaan berupa kecerdasan yang luar biasa, kemudian juga daya hafal yang juga begitu kuat, kemudian kecermatan beliau serta hikmah yang juga sangat luar biasa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, beliau pada saat itu baru berusia sekitar 11 tahun. Dan dengan kedatangan Rasulullah, maka beliau bersama keluarga besarnya juga masuk Islam. Pada saat itu Zaid bin Thabit sudah menjadi seorang yatim karena ayahanda beliau Thabit ibnu Ad-Dhahak An-Najjari tewas dalam sebuah perperangan yang terjadi di antara kalangan orang-orang Madinah atau perang sipil, perang masyarakat lokal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, maka Zaid bin Thabit diperkenalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakanlah atau disampaikanlah kepada Rasulullah bahwa beliau adalah seorang anak yang cerdas, bahkan dikatakan beliau juga telah menghafal sekitar 17 surat Al-Quranul Karim. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan hafalan-hafalan dari Zaid bin Thabit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kagum dan tahulah beliau bahwa Zaid bin Thabit adalah seorang anak yang berbakat, seorang yang sangat cerdas karena bacaan yang beliau tampilkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul bacaan yang sangat tepat sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah juga diberitahu bahwa Zaid bin Thabit telah memiliki kemampuan baca tulis yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dan mengangkat Zaid bin Thabit untuk menjadi juru tulis beliau, menjadi sekretaris beliau untuk menuliskan wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semenjak itu, begitu ada ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah, maka Rasulullah memanggil Zaid bin Thabit agar mencatat wahyu-wahyu tersebut dan menempatkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, Zaid bin Thabit menjadi seorang penulis wahyu, kemudian juga menjadi sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak ketika Rasulullah sudah mulai mendakwahi raja-raja serta penguasa-penguasa yang ada di Jazirah Arab, yang notabene di antara mereka ada yang beragama Yahudi, juga ada orang-orang dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. Maka setelah terjadi perjanjian Hudaibiyah dan Rasulullah memiliki kesempatan untuk mendakwahi mereka, Rasulullah perintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa mereka, terutama bahasa yang dipakai oleh orang Yahudi, yaitu bahasa Ibrani. Beliau mengatakan, saya tidak merasa aman dengan surat menyurat yang terjadi antara saya dengan orang-orang Yahudi itu, maka saya perlu mengetahui atau perlu ada orang yang menguasai bahasa mereka. Maka Zaid bin Thabit menceritakan bahwa beliau berhasil menguasai bahasa Ibrani itu hanya dalam kurun waktu 15 hari. Kemudian beliau juga meminta izin kepada Rasulullah untuk mempelajari bahasa yang lain, yaitu bahasa Suryaniyah, bahasa Aramik. Maka beliau menguasainya hanya dalam waktu 17 hari saja, sehingga beliau menguasai kedua bahasa tersebut kurang lebih dalam waktu 1 bulan lebih 2 hari saja, menguasai bahasa itu termasuk dengan tulis menulisnya sekalian. Demikian cerdasnya seorang Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, seperti kita sampaikan tadi, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, beliau saat itu, Zaid bin Thabit, masih berusia 11 tahun. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat dan mengumumkan ada misi, ada ekspedisi yang akan dikirim untuk mencegat kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang kelak akan berujung dengan perang Badar, maka Zaid bin Thabit telah ikut mendaftarkan diri, akan tetapi tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping usia beliau yang juga masih belia, kemudian beliau juga memiliki fisik yang tidak lebih besar daripada anak-anak seusia beliau, sehingga tidak bisa dibawa oleh Rasulullah. Demikian juga ketika perang Uhud, beliau juga meminta izin untuk diizinkan bergabung dengan pasukan kaum muslimin, dan lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak beliau karena usia dan fisiknya yang tergolong kecil. Ada beberapa anak muda waktu itu, termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Umar, maka mereka termasuk orang-orang yang tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut dalam perang Uhud. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.